Halo, saya Sri Dewanto Pinuji dari pinuji.net. Di rangkaian video meningkatkan kemampuan menulis, kita telah sampai pada video yang ke-10, yaitu jenis bahasa. Yang pertama, kita mengenal adanya bahasa lisan. Ini adalah berbagai hal yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain melalui perangkat yang dinamakan mulut. Dalam bahasa lisan, kata-kata yang diucapkan tidak hanya sekedar suara, tetapi juga dibantu oleh bahasa tubuh, seperti gerakan tangan, gerakan tubuh, kemudian ekspresi wajah kita. Bahkan dalam suara yang disampaikan bisa berubah-ubah, misalnya menggunakan nada tinggi, seperti bahasa lisan dibantu oleh bahasa tubuh, atau yang lebih rendah, seperti bahasa lisan dibantu oleh bahasa tubuh, atau menggunakan permainan intonasi, seperti bahasa lisan dibantu oleh bahasa tubuh, atau lebih cepat, kemudian bisa juga lebih lambat, misalnya bahasa lisan dibantu oleh bahasa tubuh, dan berbagai bantuan lain yang digunakan dalam bahasa lisan sehingga mampu menekankan beberapa bagian, memberikan penekanan pada pesan-pesan yang sangat penting atau eh, maksud lainnya. Oleh karena itu, dalam bahasa lisan biasanya jika digunakan dengan baik bisa memperjelas pesan yang kita sampaikan, atau jika digunakan dengan keliru justru sebaliknya bisa mengaburkan pesan yang kita sampaikan. Misalnya saja ada seseorang yang berbicaranya terlalu monoton, sepanjang dia berbicara hanya ada satu nada yang digunakan, misalnya seperti bahasa lisan dibantu oleh bahasa tubuh jenis bahasa, dan seterusnya. Nah, itu akan membuat para pendengarnya mungkin tidak sabar, mengantuk, dan segera beralih ke kesibukan yang lain, misalnya melihat gadget, kemudian membaca pesan, atau melihat video lucu. Itu bisa saja terjadi jika kita keliru dalam menggunakan bahasa lisan. Bahasa tulis yang uh, jenis bahasa yang kedua adalah bahasa tulis. Dalam hal ini perbedaannya adalah tidak adanya bantuan berupa bahasa tubuh. Oleh karena itu perlu kehati-hatian dalam menggunakan bahasa tulis ini. Jangan sampai seperti tadi, makna atau pesan yang disampaikan kepada pembaca tidak sampai karena kita tidak cermat dalam menggunakan bahasa tulis. Berbeda juga dengan bahasa lisan, dalam bahasa tulis kita tidak bisa berubah-ubah kecepatan berbicaranya atau penulisannya, kemudian tidak bisa menggunakan intonasi, tidak bisa menggunakan bahasa tubuh ataupun ekspresi, sehingga para pembaca benar-benar bergantung kepada kalimat, huruf, kemudian kata, kemudian paragraf, kemudian satu tulisan utuh yang disajikan oleh para penulisnya. Oleh karena itu, kita mengenal adanya kaidah penulisan, kita mengenal adanya struktur tulisan, kita mengenal adanya eh, bagian-bagian tulisan yang harus disajikan lebih dahulu, kemudian yang disajikan berikutnya, dan seterusnya. Pada intinya adalah dalam bahasa tulis seseorang tidak boleh eh, membuat asumsi, misalnya saat dia menulis suatu tulisan yang banyak mengandung istilah ilmiah, maka penulis tersebut sebaiknya menghindari asumsi bahwa seseorang memahami istilah ilmiah yang dia sampaikan. Misalnya saja dia harus memberikan penjelasan kepada tiap-tiap istilah ilmiah. Kemudian yang kedua, dia juga tidak diperkenankan atau sebaiknya menghindari uh, singkatan-singkatan yang tidak familiar, atau bahkan yang familiar pun dia tetap perlu memberikan penjelasan sehingga pembaca dapat mengetahui dengan jelas apa yang dimaksudkan oleh penulis tersebut. Itulah dua jenis bahasa yang
bisa saya sampaikan. Tentu saja di dunia mungkin masih banyak jenis bahasa yang lain, misalnya bahasa isyarat atau mungkin Anda mengenal jenis bahasa lainnya. Tapi itulah dua jenis bahasa yang dapat bermanfaat untuk para penulis agar sekali lagi berhati-hati saat membuat tulisannya. Terima kasih untuk menyimak video yang ke-10 ini mengenai jenis bahasa dan semoga Anda tetap sehat. Jika Anda tidak sabar untuk membaca atau mengetahui keseluruhan rangkaian dari meningkatkan kemampuan menulis, Anda dapat melihat di blog saya yang saya tuliskan di deskripsi dari video ini. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di video lainnya.